Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zelika Putri, kelas 10-3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Jenis-jenis reaksi kimia. 1. Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran melibatkan oksigen yang bereaksi dengan unsur atau senyawa lain untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Reaksi ini selalu eksotermik. Pembakaran sempurna membutuhkan pasokan oksigen yang banyak. Dalam pasokan terbatas, pembakaran tidak sempurna terjadi dan produk yang berbeda dapat terbentuk. Ketika bahan kimia organik benar-benar terbakar, produknya selalu mengandung karbon dioksida dan air. 2. Reaksi adisi atau sintesis. Reaksi adisi juga dikenal sebagai reaksi sintesis atau reaksi kombinasi langsung yang melibatkan dua atau lebih reaktan yang digabungkan untuk membentuk produk tunggal yang lebih kompleks. Contohnya adalah reaksi besi dan belerang untuk membentuk besi sulfida, atau dalam kimia organik, reaksi etana dan brom menjadi dibromotana. 3. Reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi atau penguraian melibatkan pemecahan suatu senyawa kimia menjadi unsur-unsur atau senyawa yang lebih sederhana. Kadang-kadang didefinisikan sebagai kebalikan dari reaksi sintetis. Reaksi ini dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh panas, katalis atau elektrolisis. 4. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan atau reaksi presipitasi adalah reaksi antara larutan satu dengan yang lain. Bereaksi membentuk padatan yang tidak larut, yang disebut endapan. Padatan ini dapat tersuspensi di seluruh larutan menjadi koloid atau jatuh ke dasar wadah reaksi. Suatu reaksi akan membentuk endapan yang ditentukan oleh aturan kelarutan senyawa ionik. 5. Reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa membentuk garam, biasanya juga menghasilkan air. Seringkali reaksi ini eksotermik, tetapi netralisasi yang endotermik dimungkinkan untuk reaksi antar zat tertentu. Reaksi netralisasi tidak selalu menghasilkan pH sama dengan 7. Hasil pH ini tergantung pada kekuatan asam dan basa. 6. Reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi adalah reaksi antar dua molekul yang bergabung membentuk molekul yang lebih besar dengan hilangnya molekul yang lebih kecil. Molekul kecil yang hilang biasanya berupa air, tetapi tidak selalu. Ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi hidrolisis dan merupakan reaksi penting dalam pembuatan banyak polimer. 7. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah suatu proses yang terjadi antar reaktan dengan air sehingga suatu senyawa pecah atau terurai. Reaksi hidrolisis melibatkan pemutusan ikatan kimia dengan penambah air ke suatu zat. Dalam beberapa kasus, penambahan ini dapat menyebabkan zat dan molekul air terpecah menjadi dua bagian. Ada 3 jenis bagian utama hidrolisis, yaitu garam, asam, dan basa. Melarutkan asam sulfat dalam air adalah contoh hidrolisis sederhana. 8. Reaksi perpindahan.
Reaksi perpindahan atau displacement adalah reaksi ketika suatu unsur atau ion bergerak keluar dari satu senyawa ke senyawa lainnya. Ini biasanya terjadi jika elemen yang bergerak ke dalam senyawa lebih reaktif daripada elemen yang dipindahkannya. Reaksi perpindahan ganda juga terjadi, di mana anion dan kation dari dua molekul berbeda bertukar tempat, membentuk dua senyawa berbeda. 9. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi kimia yang terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron atau mengikat oksigen, sehingga menghasilkan produk baru. Reaksi oksidasi kadang-kadang didefinisikan sebagai reaksi unsur atau spesies tertentu atau memperoleh tambahan. Oksidasi tidak terjadi tanpa reaksi reduksi yang menyertainya. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi redoks. 10. Reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi ketika suatu zat mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Reaksi reduksi kadang-kadang didefinisikan sebagai reaksi kimia unsur atau spesies tertentu kehilangan atau melepaskan atom oksigen. Reduksi tidak terjadi tanpa reaksi oksidasi yang menyertainya. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi redoks. Oke, itulah jenis-jenis reaksi kimia. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum, bye-bye.